من سعادة الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman lebih sebagai pengisi khutbah Jumat, bahan renungan, bahan pertimbangan, bahan pemikiran, risisial minta manung, saya angkat judul sebagai pengingat kembali hidup mulia akhirat selamat. Kalau kita ditanya sebagai manusia yang normal, kalau ditanya maukah hidup terhormat, maukah hidup menjalani hidup ini selalu dimuliakan, selalu dibanggakan, dan sekaligus maukah hidup nanti selamat di akhirat? Ya pasti seandainya disodorkan angket sama kita untuk disurvei, pasti rata-rata mau hidup terhormat, mau hidup mulia, dan juga mau hidup selamat di akhirat. Kecuali kalau ada orang yang tidak meyakini adanya hari akhirat, ya mungkin yang penting mulia di dunia, tahu selamat di akhirat apa-apa. Katanya kan kalau sudah mati hancur segala-galanya, tidak ada masalah. Ya, itu orang kalau tidak beriman. Tetapi kalau beriman, ya pasti dia yakin bahwa kita pindah alamat. Kalau mati nih, pindah alamat nih, pindah tempat. Ya seandainya orang bisa pindah tempat alam barzakh tanpa melalui kematian, ya apalagi bawa nih, ya harus melalui dengan kematian. Sini teman-teman lebih dari ayat yang saya bacakan tadi ada 3. Kita pelihara, kita perkuat, kita tanamkan dalam memori kita, dalam jiwa kita. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, iman yang harus kita mantapkan. Pasti orang yang bagus imannya, insya Allah bagus juga akhlaknya, bagus juga perilakunya, bagus juga sikapnya. Bagaimana kalau orang tidak kuat imannya? Coba lihat, ada informasi, ada hukum, ada minta bawang, ya.
Dia makanya kalau berada peraturan dunia ini tidak ada lampu merah barang tidak ada lampu hijau mana, lampu hijau mana. Kenapa? Itulah karena tidak melihat akhirat, tidak melihat akibatnya. Nah iman ini makanya berkata al-umuru la yastaqillul aqlu bima'rifatiha. Tidak bisa tembus, tidak bisa dicapai, tidak mampu kalau akal saja mau dipakai. Akal saja mau dipakai tidak mampu. Baru bisa kita pahami, bisa kita pikirkan illa bisabbi minal Qur'ani wal hadis. Ada berita dari Al-Quran, dari ayat dan hadis. Ya termasuk harus dimani masalah pahala ibadah. Alat apa kita mau pakai? Berapa nih? Berapa tahun di saya ini? Sudah 20 tahun, 30 tahun. Berapa nih amalku? Berapa pahalaku? Tidak ada alat. Kalau berkaitan dengan jasmani, mampu. Yang berkaitan dengan alam rohani, enggak, belum ada. Coba yang berkaitan dengan jasmani, mengukur tekanan darah, oh sudah ada alatnya. Mengukur kolesterol, oh ada, sudah ciptakan pemerintah, para ahli. Kiamat, pahala salat Jumat sudah ada kan? Pahala sedekah Jumat, pahala. Ya, seandainya dilihat pahalanya, rata-rata orang kaya ada sedekah, ada apa? Ada Jumat ini, Jumat itu, dan seterusnya. Dan tidak dilihat. Dan dilihat nanti dilihat mungkin menjelang ajal baru dilihat ataukah menjelang ajal sudah tua sekali akan tetapi sudah memiliki lebih dari panca indera, panca keenam, panca ketujuh ya mungkin dia sudah lihat. Ada kemarin menyumbang biasa dia 40 juta. Akan tetapi melalui menantunya bahwa ini sumbangan kue kirim ke Sadia 40 juta. Akan tetapi yang menerima sumbangan sasarannya tidak sesuai dengan harapan orang yang menyumbang. Rupa pakai untuk pengelolaan, bukan untuk pembangunan. Ya, pakai persiapan pertemuan, pakai persiapan ada tamu, pakai pertemuan, magkadewi, nasuruh si Bimuman itu longan kade, main apa nih kada susumbanganku, di managa kay bitaka sewa mapasapuninawa tu kade, coba Bimuman kade, tekir na tinggal sumbanganku roh, main nasa naligang biasa nasa ito mapasapuninawa. Menderita nason merasa ya sekali persaku bikin roena mari nasa jadi gada mana digada cukup yang teliti maku tananya ikan balik sekarang kita lusuri dito nga napati bank napati administrasi napati menjemput napati pengelimbensin napati nasa history untuk pembangunan tadi makanya kita nalis itu menito na kaya 30 juta langsung pemagerak ko parlo kagana ng bangko tehnik ka kadi tehnik langsung dia pamilih siya kelas dia pamilih ini guys agak tehnik na pro pagkarangan na masjid dia pernah ada yang sebanyak sekalinya pulang lalu dia mabilang pimanitong na mga bandis man ni pwede terjadi agak kamu kok juga ada wali ini nasa
Malinya nanti yang biasa. Pemanyam sok pininawa ka. Sok pininawa ka. Iya, malira-lira. Dengan kawulay sa tiro lagi lira-lira niya mapa mangoto ka sa ting na tuas pa katong malira-lira na to pemandangan kulino. Nah ini sini na kami masih malabiti. Basta naman yan kan harus iman. Iman. Nah agama kita tidak melarang kita kaya. Silahkan kaya. Silahkan punya jabatan. Dia mampu ke kita kalau lahir kita itu ya dengan berdasarkan ayat hadis Nabi. Silahkan kaya. Mama bertanya si bawa mata isugi kita lakalannya. Ini lo tenang papiati. Ini lo tenang. Kami harus tahu hidup sederhana tenang kita. Apa lebih banyak dikirim itu akhirat, persiapan akhirat daripada tinggal di dunia. Jadi lebih banyak tinggal di dunia. Coba nggak disugi lebih banyak tinggal di dunia. Orang kaya tetapi lebih banyak bikin akhirat. Jadi selalu senang, selalu tenang. Nasinya kami masih melebiti. Jadi iman ini, apapun yang kita lakukan, yang kita herankan ada orang seharusnya memperkuat iman, dia melakukan iman. Joko nanti barang masih dia masa panjang iman. Dia tidak cita-cita nih. Tomal sandalan kasih sapi sandalan. Harusnya memperkuat iman. Juga iman, perkuat iman, juga supaya mengenai perkuat iman, membaca Al-Quran memperkuat iman, zikir memperkuat iman. Engkau tuh sih kan melemahkan iman. Nasibnya kalau masih memiliki, yang kedua harus dimiliki wattaqullah. Segala sesuatu yang kita lakukan, aktivitas apapun, kegiatan apapun, harus dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah, mencari rezeki usahakan dekat kepada Allah. Bertahan dekat kepada Allah. Berdagang dekat kepada Allah. Insya Allah selamat itu, selamat ki. Bayi atau masolan, bapak dia atau dekat kepada Allah. Dia itu dekat. Kenapa banyak orang ditangkap? Tidak dekat kepada Allah. Tidak dekat. Kemudian yang ketiga, wa kunu ma'as-shadiqin. Ya, berlaku jujurlah. Jujur ki. Selalu siddiq. Selalu dipercaya. Nah ini jangan sampai sama dengan penelitian Ronald Emerson. Dia mengatakan bahwa lebih jujur orang Hindu, orang Buddha di Bali daripada umat Islam Sulawesi Selatan. Apakah pendidikan kita ini selama ini yang kita lakukan salah atau bagaimana? Kenapa orang Hindu, orang Buddha jujur? Kalau ada barang pungutan, coba cari nih. Tak ada STNK na si dia tahu siapa nih pos polisi kan itu betul. Tak ada kita serta dompet tak jauh itu kata polisi kan betul. Sudah dididik, menghormati tamu. Siapa tahu tamu-tamu yang akan datang harus dididik. Ini kue coba-coba nih kau kan tanda kalau siapa dia tidak ada. Nah ini Ronald Emerson pernah melakukan penelitian. Dia taburkan uang mulai dari Maros. Nah uang isi 1 juta 10 amplop. Isi 500 10 amplop. Isi 200 sekian amplop. Isi 100 10 amplop. Isi 50.000. Dia buang di sekitar masjid, di pasar, di madrasah, di pondok pesantren. Habis semua. Memang kadang tambah lagi.
dan terpelisi semuanya habis. Ngambil kesimpulan bahwa umat Islam selisih selatan. Nol barang nasi di dua macam mana? Umat Islam selisih selatan tingkat kejujurannya rendah dibandingkan orang Hindu, orang Buddha di Bali. Nah ini sebenarnya lebih meresahkan kita umat Islam. Seharusnya kita ini paling jujur umat Islam paling jujur. Tetapi kita lah yang paling apa? Paling tidak jujur. Nah rata-rata segala sesuatu yang menjadi pemilihan dan seterusnya, nah bagaimana raja. Tanya bahwa pemilihan bupati di kantor saya, pemilihan makanya dia menjadi ketua. Tidak ada sebelumnya itu, tidak ada. Yang akan dipakalah mana? Pakalah hijau. Dia ada makan pakalah tong, pakalah hijau. Kalau mana waktu mandi menteri tongkoi tongangnya. Kada sebenarnya maka dari itu yang melihat kamar. Magen. Nah ini sehingga masih sedikit. Maka inilah 3 harus kita tanamkan dalam memori kita kalau mau jadi orang terhormat dan jadi orang selamat di akhirat. Pertama, permantap iman. Yang kedua, perkuat dan perkokoh dan selalu dekat kepada Allah, takwa. Kemudian yang ketiga, bersikap jujur dalam mengelola kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawah.